Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dan kembali kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik kopinya. Aduh ya harusnya alhamdulillah. Wake up and smell the coffee Unix is here to stay nih. Ini minyak saya dari ini kopi dari mugnya dari mug Manitoba Unix User Group waktu saya memberikan presentasi di mereka ya di MUUG ya mug di Manitoba sana di Kanada. Segar. Ini hari keempat setelah keempat setelah Lebaran ya. Nah, ini mengendalikan makanan lagi ya, harusnya nggak boleh banyak-banyak makanan. Kita lihat mudah-mudahan minggu ini berat badan tidak langsung naik lagi ya. Setelah berusaha ini ya mengendalikan makan ya di bulan puasa. Nih, sebentar. Ini kita ingin bahas dulu tentang ini masih tentang Twitter, Elon Musk dan cerita selanjutnya. Kan Elon Musk membeli Twitter ya. Ini udah disetujui tapi udah jadi belum ya? Saya belum tahu nih. Kemudian orang-orang bicara tentang kita buat Twitter yang lain lah ya, Mastodon atau apalah gitu ya, yang selainnya gitu ya. Nah, atau kita buat versi Indonesianya gitu ya. Bahkan di video yang lain kan saya ngitung ya kalau kita membuat Twitter tuh berapa gitu ya. Nggak sampai lah 43 billion US dollar seperti yang diinikan oleh Elon Musk. Nah, balik lagi gini. Saya termasuk yang tidak terlalu setuju reinventing the wheel. Maksudnya bagaimana? Kalau udah ada Twitter, ngapain buat lagi? Nah itu ya. Kita pakai aja gitu ya. Kecuali kita bisa membuat sesuatu yang jauh lebih baik daripada Twitter. Atau solve a different kind of problems. Nah itu a different kind of problem or problems. Ya, jadi ini itu ya. Jadi mari kita buat kalau sama. Kenapa buat lagi ya? Kita udah pakai aja yang udah ada gitu. Nah itulah sebabnya juga kalau kita bicara tentang sistem operasi ya, operating system. Kenapa ada banyak? Karena masing-masing memecahkan masalah yang berbeda ya. They solve different problems. Gitu. Jadi masalahnya ini, meskipun OS tapi masalahnya beda. Misalnya ada OS sistem operasi ya yang untuk handphone, karena handphone resourcesnya sedikit ya. Jadi akan berbeda dengan OS yang resourcesnya besar, memorinya besar, disknya besar, listriknya bisa gede. Nah berarti ini beda ya. Harus baterainya tahan lama, bisa dibawa-bawa, memorinya kecil. Maka OS untuk embedded system akan beda dengan OS untuk desktop komputer, beda lagi dengan mainframe. Jadi ada ininya ya, ada purpose-nya gitu. Bagaimana kalau dengan distro ya? Kalau di Linux itu kan ada distro ya, distro ini, distro itu. Nah itu kalau menurut saya itu hanya aliran ya, mazhab yang berbeda ya, alirannya begini. Karena misalnya cara melakukan start aplikasi itu beda ya, satu suka gini, dua suka gini, tiga suka begini dan seterusnya, memang beda-beda ya. Dan mereka masing-masing memecahkan masalah ini, membuat masalah baru di sana. Yang memecahkan masalah baru di sana membuat masalah lagi di situ ya, jadi ya begitulah ya. Tapi saya termasuk lagi masih tetap tidak setuju yang membuat baru lagi reinventing the wheel. Nah sekarang misalnya gini, ada distro berbahasa Indonesia, perlu atau enggak? Nah ini menurut saya agak memecahkan masalah yang berbeda. Dulunya saya merasa itu tidak perlu, ya tidak perlu. Ternyata beda ya, manusia Indonesia itu berbeda. Maksudnya berbeda gimana? Ada banyak orang Indonesia yang tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik ya, sehingga membutuhkan satu sistem operasi yang mendukung bahasa Indonesia ya atau yang sesuai dengan ininya stylenya dengan berbahasa Indonesia. Maka untuk demikian masih dibutuhkan lagi sebuah distro yang berbahasa Indonesia. Ada lagi nih. Waktu itu ya kan kami di IDCert ingin menerbitkan advisory gitu ya. Nah terus kan Australia juga OSCERT menerbitkan advisory. Saya bisa melihat kalau advisory diterbitkan dalam bahasa Indonesia ya, karena ada kebutuhan itu. Nah tetapi OSCERT juga menerbitkan advisory dalam bahasa Inggris.
Padahal udah ada advisory yang global atau diterbitkan oleh US CERT atau yang lainnya yang bahasa Inggris juga. Kenapa dia menerbitkan lagi? Waktu itu saya tanya, why are you publishing another advisory? There is already an advisory in English language. Gitu. I can see the value if I'm making an advisory in bahasa Indonesia. Let's say. Nah, sekarang kalau kita lihat ternyata mereka menjawabnya bahwa sebenarnya ada kebutuhan lagi di Australia karena konstituen kami menggunakannya dengan cara yang berbeda, ini dengan beda, mungkin sistem operasinya sama ya, tetapi di sana lebih cenderung ke aplikasi jenis ini dan itu. Misalnya di tempat sini lebih banyak Windows 95 misalnya dulu itu ya, atau apalah gitu ya. Sehingga memang masih dibutuhkan itu lagi. Jadi kalau kita hanya sekedar membuat sesuatu yang baru, karena sekedar membuat sesuatu yang baru, menurut saya not worth it ya. Udahlah, jangan reinvent the wheel. Kenapa? Karena nanti kita stagnan secara teknologi, kita di situ membuat lagi yang baru, di sini buat lagi yang baru di sini. Kalau dari sini ada ya, misal teknologi yang sudah ada atau produk, maka kita membuatnya sesuatu yang di atasnya lagi ya, supaya lebih bagus lagi dan di atasnya lagi. Dan bahkan kalau orang bicara tentang startup itu ya, ini tuh nggak hanya misalnya 5% lebih baik ya, nggak hanya sekedar 5%, 10% lebih baik, tapi disruptif ya. Jadi memang meloncat yang lebih tinggi gitu ya. Kayak misalnya kalau Twitter itu intinya hanya teks, maka orang membuat yang ininya video ya, yang datanya berupa video, itu sesuatu hal yang baru karena meloncat ya. Dari teks menjadi video. Ya beda. Begitu ya. Nah, so don't reinvent the wheel gitu. Nah, jadi gimana dong kalau kita misalnya kami belum mampu membangun teknologi yang baru atau produk yang baru? Ikutlah bergabung dengan yang sudah ada. Misalnya kalau di Linux ya, ikutlah dengan Debian, ikutlah menerjemahkan yang sudah ada. By the way, saya harus menerjemahkan sesuatu juga. Gitu ya. Jadi inilah opini saya. Do not reinvent the wheel. Mari kita gabung dengan proyek-proyek yang sudah ada, yang kelasnya dunia juga. Dengan cara demikian, misalnya kita bergabung dengan Debian gitu ya, kita belajar dengan proyek-proyek dengan teamwork yang skalanya dunia. Saya terakhir ikutan di GNU Earth, tapi sekarang saya udah nggak ngerti lagi ya ketika mereka membahasnya itu. Dan sudah lama sekali saya nggak mencoba install lagi ya, ngebut lagi GNU Earth. Kayaknya lebih menarik sekarang. Kalau dulu hanya sekadar OS, ada teks, X Windows juga udah jalan waktu itu ya. Tapi mungkin sekarang ya udah jauh lebih bagus lagi. Anyway, saya ingin menikmati kopi karena saya ingin wake up and smell the coffee. Unix is here to stay katanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.